Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Febiana Putri, NIM 1810123320031. Saya Melia Naftadiani. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah, NIM 181012322240 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rida Maulida dengan NIM 18101230024. Perkenalkan, nama saya Teresia Letitia Deprianti dengan NIM 18101233217. Kurikulum yang fleksibel adalah kurikulum yang dapat mengakomodasi kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Kurikulum yang fleksibel adalah kurikulum yang dapat dengan cepat menyesuaikan dalam berbagai keadaan dan bersifat tanggung jawab dengan apa yang akan terjadi. Ingin melanjutkan presentasi materi tentang pelaksanaan kurikulum fleksibel dan proses pembelajaran itu hendaknya memperhatikan hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran hendaknya dibuat berdasar hasil asesmen dan dibuat antara guru kelas dan guru khusus dalam bentuk program pembelajaran individual. Jadi, mengapa harus dengan hasil asesmen? Karena asesmen ini dia sebagai proses untuk mendapatkan informasi bentuk apa yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Jadi maksudnya asesmen ini digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Keputusan tentang siswa ini termasuk bagaimana nantinya guru mengelola proses pembelajarannya di kelas, bagaimana guru menempatkan siswa pada program-program pembelajaran yang berbeda, tingkatan tugas-tugas untuk siswa sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya masing-masing, bimbingan dan penyuluhan. Kemudian saran untuk studi lanjutnya. Jadi intinya data hasil asesmen ini digunakan untuk perencanaan proses pembelajaran itu karena sebelum memberikan program pembelajaran atau perencanaan pembelajaran, tentunya guru harus menyusun terlebih dahulu dan harus mengetahui karakteristik dari beragam peserta didik yang ada di kelas tersebut, sehingga hal tersebut akan memudahkan guru kelas dalam memberikan program pembelajaran atau pelaksanaan proses pembelajarannya akan lebih mudah. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran lebih mengutamakan metode pembelajaran kooperatif dan partisipatif. Model pembelajaran kooperatif ini merupakan metode pembelajaran yang mengutamakan kerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaborasi, yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Jadi kenapa menggunakan metode pembelajaran yang kooperatif? Karena yang pertama, keunggulannya meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Model kooperatif ini memiliki keunggulan dalam membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang sulit. Yang kedua, agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belakang. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial siswa, berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, dan sebagainya. Jadi di sini si peserta didiknya pasti akan berpartisipasi lebih banyak. Dan juga kenapa sangat lebih mengutamakan metode tersebut, karena agar dapat memberikan kesempatan yang sama dengan siswa lain, menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara kolaborasi antara guru khusus dan guru kelas, serta dengan menggunakan media sumber daya lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak. Nah, jadi metode pembelajaran ini tidak monoton, sehingga peserta didik mampu merespon dan mengambil cepat proses pembelajaran banyak. Dan juga kenapa sangat lebih mengutamakan metode tersebut, karena
agar dapat memberikan kesempatan yang sama dengan siswa lain, menjadi tanggung jawab bersama dan dilaksanakan secara kolaborasi antara guru khusus dan guru kelas, serta dengan menggunakan media sumber daya lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak. Nah, jadi metode pembelajaran ini tidak monoton sehingga peserta didik mampu merespon dan mengambil cepat proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, jadi guru itu harus menerapkan sistem pembelajaran yang seperti ini, kayak seperti kooperatif. Nah, dan juga guru bisa menerapkan sistem pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan sehingga peserta didik tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi intinya guru itu harus menerapkan sistem-sistem pembelajaran atau metode-metode pembelajaran yang tidak selalu itu saja seperti ceramah dan sebagainya, sehingga peserta didik mampu mencapai keberhasilan dalam proses belajarnya nanti. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang layanan individual. Jadi, sekolah tidak hanya memberikan layanan kepada anak yang normal pada umumnya, melainkan juga kepada anak yang berkebutuhan khusus. Sekolah harus memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan serta potensi yang dimiliki siswa yang bersangkutan. Yang maksudnya di sini berarti anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan hambatan perkembangan yang dialaminya atau sesuai dengan jenis kebutuhan yang dimilikinya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai layanan individual. Nah, layanan individual sendiri dia definisikan sebagai usaha yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk membantu kebutuhannya. Nah, dalam konteks pendidikan inklusif, layanan individual itu ditujukan untuk layanan anak berkebutuhan khusus, di mana itu diberikan oleh seorang guru atau konselor untuk membantu si anak berkebutuhan khusus tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 5 Ayat 2 yang menyatakan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Layanan individual dalam setting pendidikan inklusif dimaksudkan jika ada anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran secara klasikal. Siswa yang tidak bisa mengikuti pelajaran secara klasikal tersebut, maka dilayani kebutuhan pendidikannya dengan layanan individual tadi. Layanan individual yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak-anak yang paling banyak mendapatkan layanan ini biasanya anak yang termasuk pada kategori anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya, layanan individual tidak hanya diberlakukan bagi anak yang berkebutuhan khusus secara permanen, bisa juga diberikan pada anak yang berkebutuhan khusus tidak permanen atau biasa ABK temporer. ABK temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar namun sifatnya sementara, dan jika ditangani dengan benar, maka anak akan bisa mengikuti pembelajaran layak anak-anak pada umumnya atau anak reguler. Jika anak sudah kembali seperti layaknya anak-anak pada umumnya, maka bisa disebut tidak ABK lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengakomodir perbedaan. Jadi, anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang mempunyai kebutuhan baik permanen maupun sementara yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi dan atau kondisi politik dan atau kelainan bawaan maupun kelainan yang didapat di kemudian hari. Sekolah hendaknya mengakomodir perbedaan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, ataupun kondisi-kondisi lainnya. Sekolah harus mencari cara agar berhasil mendidik semua anak termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Nah, oleh karena itu adanya pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini bersifat
bersifat mendidik untuk semua atau education for all terhadap semua karakter peserta didik. Pendidikan inklusif ini mencari cara agar berhasil mendidik anak yang berkebutuhan khusus tanpa merugikan peserta didik lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.